Ramadan. Kata ini pasti udah nggak asing lagi kan di telinga kita? Biasanya langsung terbayang momen puasa, ibadah, dan spiritualitas. Tapi pernah nggak sih kepikiran, di balik itu semua, nama Ramadan sendiri itu punya makna harfiah yang dalam banget. Yuk kita bedah bareng-bareng makna di balik nama bulan yang agung ini. Yap, kita semua tahu Ramadan itu bulan puasa. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apa sih arti kata Ramadan itu sendiri? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri akarnya. Ini bakal jadi perjalanan yang mengungkap hubungan yang mungkin nggak kita duga antara arti sebuah kata dengan makna spiritual. Oke, untuk memulainya, kita harus kembali dulu ke sumbernya, bahasa Arab. Disinilah kita bakal nemuin lapisan makna pertama dan paling dasar dari kata Ramadan. Nah, ini dia kuncinya. Akar kata dari Ramadan adalah ar-ramad. Dari satu kata ini, kebuka dua makna harfiah yang luar biasa kuat dan ternyata saling nyambung. Jadi, Ar-Ramadan itu punya dua arti yang keren banget. Arti yang pertama itu sifatnya fisik, panas yang sangat terik. Coba bayangin deh, panasnya matahari di gurun pasir yang sampai bisa membakar tanah. Nah, kayak gitu. Terus, makna yang kedua itu lebih metaforis, sebuah proses pembakaran untuk menghapus dosa-dosa kita. Panas fisik dan pembakaran spiritual. Dua hal ini nih yang jadi fondasi buat kita ngerti esensi Ramadan. Ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Kenapa sih bulan yang identik sama kesejukan rohani namanya justru diambil dari kata yang artinya panas? Ternyata jawabannya ada di kombinasi antara sejarah dan filosofi. Ada dua penjelasan utamanya nih. Dari sisi historis, dulu waktu nama-nama bulan ini ditetapkan, Ramadan itu jatuhnya pas di puncak musim panas yang paling terik di Arab. Tapi, ada makna yang jauh lebih dalam secara filosofis. Panas dari rasa lapar dan haus pas kita puasa, itu diibaratkan jadi api spiritual yang membakar dan membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa. Oke, tadi kita udah paham arti bahasanya. Sekarang, yuk kita masuk ke lapisan kedua, makna Ramadan dalam terminologi syariat atau dalam ajaran Islam. Apa sih pentingnya bulan ini? Kalau dalam istilah syariat, Ramadan itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, jelas banget, ini adalah bulan di mana puasa jadi sebuah kewajiban. Kedua, yang bikin bulan ini super spesial adalah karena di bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Dan yang ketiga, Ramadan itu dikenal sebagai bulan yang suci, yang berkahnya itu melimpah ruah. Ini gambaran yang kuat banget ya soal suasana spiritual di bulan Ramadan. Hadis menyebutkan bahwa di bulan ini, pintu-pintu sorga itu dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan para setan dibelenggu. Ini seolah-olah menciptakan sebuah atmosfer ilahi yang bikin kita lebih mudah untuk berbuat baik dan mendekatkan diri sama Tuhan. Dan puncaknya nih, di dalam Ramadan itu ada satu malam yang luar biasa banget, Lailatul Qadar. Malam yang digambarkan punya nilai kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kebayang nggak? Ini nunjukin betapa besarnya anugerah yang ada di dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang tiba saatnya kita gabungin kedua kepingan puzzle ini. Makna harfiah yang artinya panas membakar dengan makna syariat sebagai bulan penuh berkah. Gimana caranya dua hal ini bisa terhubung? Kita rangkum sedikit ya. Jadi, di satu sisi, arti bahasanya adalah panas yang membakar. Di sisi lain, arti istilahnya adalah bulan suci untuk beribadah. Kelihatannya kan bertolak belakang ya, tapi gimana cara menyatukannya? Disinilah letak keindahannya. Gimana bisa panas yang identik dengan sesuatu yang sulit justru jadi pintu gerbang menuju keberkahan? Jawabannya ada di dalam sebuah analogi yang sangat-sangat kuat. Dan inilah poin utamanya. Coba deh bayangkan, seorang pandai besi yang mau memurnikan emas. Emas itu harus dipanaskan pakai suhu yang sangat tinggi, dibakar, supaya kotoran-kotorannya terpisah, dan yang tersisa hanyalah emas murni. Nah, begitulah cara kerja Ramadan. Panas dari puasa, dari ibadah, itulah proses pemurnian untuk jiwa kita. Proses yang membakar habis kotoran dosa, supaya kita bisa kembali fitrah, bersih dan murni. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Di luar sekedar menahan lapar dan haus, gimana kita mau membiarkan panas Ramadan ini benar-benar memurnikan jiwa kita di tahun ini? Sebuah refleksi yang bisa kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.